seperti sepupu kita monyet, seperti sepupu kita kera seperti itu. Di sini dikatakan bahwa sapien ini memiliki sepupu yaitu ya kera seperti itu. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Retorika, kembali lagi bersama saya Busro Karim di Retorika TV. Di sini kita akan membahas tentang buku lagi. Di mana saya di sini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Kak Jun. Mungkin sedikit perkenalan lah Kak dari Kak Jun ini. Oke, terima kasih buat sahabat Busro Karim. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Prodi PPKN, alamat di bagian daerah Bulutoh. Kalau semisal teman-teman mau daerah Bulutoh, tinggal hubungi saya. Siap Kak. Baik Kak, kita ini akan membahas tentang buku Kak, yang berjudul Homo Sapien gitu, karangan dari Yuval Noah Harari gitu Kak. Iya. Nah, sebelum kita membahas tentang buku ini Kak, mungkin Kakak sudah sedikit atau banyaklah membaca tentang buku ini gitu. Nah, buku ini memberikan suatu pemahaman gitu Kak, yang benar-benar fresh dan baru. Buku ini pun berhasil menjawab berbagai pertanyaan besar umat manusia yang dapat dijelaskan dengan cara yang menarik gitu. Nah, menurut Kakak sendiri sebagai yang sudah menyelesaikan membaca buku tentang Homo Sapien ini Kak, apa sih hal yang menarik dari buku ini gitu, dan apa sih isi yang terdapat dalam buku ini gitu? Menurut saya sih, selaku orang yang pernah menyelesaikan buku ini, mungkin dari teman-teman dari STKIP juga banyak yang menyelesaikan buku ini, tapi entah kenapa LPM di sini mengundang saya. Yang saya pahami dari buku ini ada 3 fase di sini. Yang pertama, fase nomaden, atau yang dikenal dengan istilahnya ada 3 revolusi, bisa dikatakan revolusi kognitif, ini pada masanya manusia nomaden. Yang kedua ada revolusi pertanian, dan yang ketiga ada revolusi sains di sini yang dibahas dari buku ini. Di sini juga dibahas dari berbagai sejarah, dari pembentukan manusia, dari manusia mencapai pertanian hingga manusia mencapai sains seperti itu. Baik Kak. Saya sedikit sudah membaca ya tentang buku ini, tapi tidak terlalu memahami begitu Kak. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pribadi saya sendiri Kak gitu tentang buku ini. Bahwa di situ ada statement yang mengatakan bahwa manusia itu adalah salah satu spesies yang menguasai bumi gitu Kak. Betul. Apa sih yang mendasari tentang buku itu mengeluarkan statement seperti itu Kak? Gitu. Karena kita melihat langsung spesies terbesar di muka bumi ini yang menguasai seluruh jagat raya muka bumi ini ya cuma manusia, yaitu yang dikenal dengan Homo sapien. Homo adalah manusia, sapien adalah bijak seperti itu. Sebenarnya banyak saudara-saudara kita sehomo atau disebut dengan genus. Genus ini dalam buku ini dalam bahasa ilmiahnya adalah pengelompokan. Seperti contohnya saya contohkan ya, seperti kuda, keledai, sama apa istilahnya yang belang itu zebra. Itu masuk dalam satu genus tapi memiliki jalan evolusi berbeda seperti itu. Makanya di sini Homo sapien adalah satu-satunya spesies yang memiliki jumlah istilahnya memiliki jumlah bagian cukup banyak, tidak seperti homo-homo yang lain seperti itu. Kak, tadi ada beberapa aspek ya, ada 3 ya Kak. Nah, tadi yang ini. Apa sih hubungan dari ketiga hal tersebut begitu? Sampai ada statement seperti itu Kak gitu. Apa sih hubungannya gitu? Yang pertama di sini adalah revolusi kognitif, di mana 150.000 tahun lalu manusia diperkirakan muncul pertama kali yaitu di dataran Afrika Timur. Kalau nggak salah di dataran Afrika Timur, barulah manusia di sini yang dikenal dengan Homo sapien menyebar ke daerah berbagai seperti bagian-bagian Eropa dan bagian-bagian Asia seperti itu. Mereka menyebar dan mencoba. Ada 2 teori di sini mengatakan, ada yang namanya teori penggantian, ada yang mengatakan teori kawin silang. Di teori
kawin silang di sini, di teori penggantian di sini bahwa manusia yang dikenal Homo sapiens di sini menempati daerah-daerah tersebut dengan cara memusnahkan homo-homo yang ada di daerah tersebut, seperti Homo neanderthal, seperti Homo erectus, dan seperti Homo florensis dan solensis. Ada teori kawin silang. Teori kawin silang di sini, Homo sapiens di sini berkawin silang dengan homo-homo yang ada di daerah tersebut, yang menghuni daerah tersebut, seperti Homo erectus, seperti Homo neanderthal. Makanya teori ini dibantah, bahkan dibantah bahwa teori kawin silang di sini tidak ada sebenarnya, karena kita ini berbeda. Homo sapiens jika berbeda itu tidak bisa. Dan teori ini juga dibantah lagi oleh teori kawin silang, melakukan penelitian bahwa di gen kita ini Homo neanderthal diteliti di bagian Eropa sini, ternyata di darah kita ini ada sebagian berapa persen darah neanderthal seperti itu. Makanya teori kawin silang ini juga masuk seperti itu. Kalau melihat dari buku ini sangat menarik ya Kak. Di dalam buku ini juga tidak lantas membahas tentang sejarah manusia saja gitu, tetapi membahas juga aspek lainnya gitu, aspek kehidupannya gitu. Nah, menurut Kakak nih, apa sih dalam buku ini yang begitu melekat gitu di dalam ingatan Kakak tentang aspek-aspek Homo sapiens ini gitu? Yang begitu melekat bagi saya ya, yang begitu melekat, sangat melekat di otak saya adalah ketika manusia hebat dengan mitos-mitosnya, seperti itu yang begitu melekat di kepala saya. Karena kita ini hidup di dalam mitos, baik itu di sistem negara, di organisasi, di uang, banyak di sini dikupas, bahkan dari segi ekonomi pun itu sebagian dari mitos kalau kata Homo sapiens. Ya banyak lagi. Di sini juga dibahas tentang imperium, tentang sains yang begitu hebat, yang melebihi kita itu hebatnya dari hewan-hewan lain seperti itu, seperti sepupu kita monyet, seperti sepupu kita kera seperti itu. Di sini dikatakan bahwa sapien ini memiliki sepupu yaitu ya kera seperti itu. Mungkin dari kalangan orang-orang skeptis tidak percaya dengan hal itu, karena mereka masih ego dengan dirinya sendiri bahwa manusia adalah spesies terakhir di bumi yang memiliki akal, budi pekerti, dan jiwa seperti itu. Bahkan dilakukan penelitian, tidak ada jiwa di dalam diri manusia ini, akalnya pun tidak sempurna. Apa yang membedakan kita dengan hewan-hewan lain? Yaitu kerjasama seperti itu. Kita bisa bekerja sama dengan jumlah yang sangat besar dengan satu mitos seperti itu. Yaitu misalnya dalam kalangan agama, kita mempercayai satu agama, misalnya Islam. Kita percaya satu agama Islam, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang, bahkan bermiliar-miliar orang percaya dengan agama Islam. Entah siapapun kamu, dari mana kamu, kita itu hebat dalam satu mitos seperti itu. Ya, saya juga setuju, karena juga apa ya, di dalam buku itu juga disebutkan bahwa Indonesia itu sebelumnya itu tidak ada. Indonesia itu ada karena adanya sebuah apa ya, peneraran logika gitu atau mitos itu gitu, bahwasanya setelah 17 Agustus itu Indonesia sudah ada gitu. Saya sependapat begitu dengan Kakak. Nah, terus di dalam buku itu juga ada sebuah statement ya, menurut saya itu butuh penalaran yang sangat apa ya, yang sangat tinggi lah. Di situ ada yang mengatakan bahwa kenapa itu manusia menguasai, dikatakan satu spesies yang menguasai bumi, karena apa ya, manusia itu tidak hanya terfokus terhadap akalnya. Contohnya dengan tangan gitu. Bagaimana pendapat Kakak gitu tentang itu? Begini, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, tangan di sini tidak lagi berfungsi sebagai tangan pada masanya kognitif atau pada zamannya pertanian. Tangan di sini terus berevolusi, diperbarui. Kalau dulu waktu zaman pertanian, tangan ini digunakan hanya untuk menanam, digunakan hanya untuk mencangkul. Kalau zamannya purba, zamannya nomaden, tangan ini digunakan untuk memanjat pohon,
untuk menangkap rusa, untuk menangkap hewan-hewan lain seperti itu. Sekarang tangan berevolusi, tidak hanya digunakan untuk mencangkul, tidak hanya digunakan untuk memanjat. Tangan berevolusi sebagai bisa digunakan untuk gadget, bisa digunakan untuk memukul bola baseball, bisa digunakan berbagai macam. Dan evolusi tangan di sini, tubuh manusia yang sebagian besar di sini evolusinya tidak bisa ditentukan kemana kita akan menuju masa depan seperti itu. Lagi-lagi di sini tubuh kita tidak bisa diprediksi evolusinya kemana seperti itu. Kalau mulut kita dulu hanya digunakan untuk memakan, sekarang jauh lebih besar daripada itu. Kita bisa mengokang granat dari mulut sekarang kayak gitu. Terus Kak, apa sih isi-isi dalam buku itu terhadap apa ya? Terhadap dampaknya terhadap dunia gitu, tentang buku ini gitu. Kalau bagi saya sendiri sih, memberi kesadaran penuh. Kesadaran penuhnya gimana? Ya kita ini sebagai makhluk yang satu-satunya tunggal yang menguasai bumi ini seharusnya sadar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sekarang di sini, dampaknya ke alam begitu besar. Seperti kerusakan alam, kemusnahan habitat-habitat lain, karena ego kita seperti itu. Ego kita yang menuntun kita menuju alam di sini semakin rusak seperti itu. Karena kita yang menganggap diri kita ini sebagai makhluk tunggal yang berkuasa di muka bumi ini, sehingga makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki perasaan katanya. Bagi orang-orang skeptis bahwa makhluk-makhluk yang lain di sini hanya sebagai pajangan bagi umat manusia yang hanya dimanfaatkan untuk umat manusia. Saya tidak setuju dengan hal itu, karena hewan-hewan tersebut memiliki perasaan, memiliki segi dari emosional juga, dan memiliki beberapa hal aspek yang tidak pernah kita ketahui seperti itu. Terus apa sih Kak dari keunggulan gitu dari buku ini gitu? Kalau keunggulan, kalau misalnya dari sahabat retorika ini senang dengan buku-buku yang membahas tentang biologi, sains, baik sejarah di sini dikupas dari sejarahnya imperialisme atau imperium, dari segi ekonomi juga ada di sini dibahas. Bahkan di sini dikatakan bahwa ekonomi dunia atau ekonomi global disebut sebagai salah satu mitos yang luar biasa. Seperti itu. Kalau melihat dari buku ini ya sangat tebal, berapa halaman itu Pak? Kisaran 500 lebih. Berapa bulan kira-kira menyelesaikan untuk membaca itu? Kalau saya sih untuk menyelesaikan satu buku tidak nentu, karena berbalik terhadap kesibukan saya seperti itu. Kalau saya misalnya mempunyai waktu lenggang cukup banyak, tidak terhalang oleh aktivitas kuliah, tidak terhalang oleh aktivitas yang ada di rumah, mungkin 1 bulan bisa, atau mungkin lebih, atau mungkin kurang seperti itu. Terus Kak, ini mengenai kekurangan, mungkin kan kalau ada keunggulan pastinya ada kekurangan dari buku itu. Apa sih kekurangan dari buku itu menurut Kakak selaku sudah membaca bukunya gitu? Menurut saya sih dari segi kekurangan banyak sih kekurangannya. Terlebih hanya di sini dikatakan riwayat singkat manusia, bukan riwayat sepenuhnya manusia. Jadi masih banyak kekurangan. Jadi kekurangannya itu bukan dari buku ini, kekurangannya itu dari saya seperti itu. Jadi saya harus lebih banyak lagi membaca tentang buku-buku tentang umat manusia, agar tidak hanya riwayat singkat yang bisa saya baca, agar saya harus membaca riwayat sepenuhnya tentang umat manusia. Jadi kekurangannya itu bukan dari buku, tapi kekurangannya dari saya mungkin. Terima kasih. Terus bagaimana sih Kak cara kita memahami isi dari buku ini gitu? Kan tadi ada statement yang mengatakan bahwa kita adalah salah satu spesies yang menguasai bumi gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pembaca itu tidak salah paham itu untuk mengartikan hal tersebut gitu Pak? Sebenarnya setiap kepala atau setiap orang itu memiliki cara berbeda-beda cara memahami buku. Kalau saya memiliki cara seperti ini, kalau si A misalnya memiliki cara seperti ini, jadi saya tidak lantas memberikan bahwa statement saya adalah statement yang paling baik, tapi salah satu yang bisa saya pahami statementnya seperti ini. Kalau saya sih memiliki cara memahami buku dengan cara misalnya
dalam satu bab ini diulang 2 kali seperti itu. Seperti itu saya cara memahaminya. Bahkan bukan hanya 2 kali, 2 kali sampai 3 kali saya ulang seperti itu. Mungkin bagi pembaca yang budiman, bagi para pembaca yang sedikit cendekiawan atau lebih cerdas daripada saya, mungkin mengulang 1 kali pun bisa seperti itu. Karena saya jujur di sini saya sedikit agak pelupa dan saya kurang begitu bagus dalam membaca seperti itu. Makanya sampai diulang berkali-kali. Terus buku ini apa ya kak? Tadi kakak mengatakan bahwa buku ini tentang hanya perjalanan hidup manusia gitu kak. Terus bagaimana sih fase-fase dari homo ini kak sampai pada Homo sapien ini kak? Bagaimana? Di fase-fase ini manusia ini berkembang, menyebar luas di seantero bumi atau di seantero dunia, menyebar luas. Mereka ini berevolusi dengan pikirannya. Bahkan dikatakan di sini dari Indonesia pun ada homo yang khas Indonesia, yaitu Homo soloensis, ada Homo florensis. Bahkan dikatakan buku ini berkembang, di dalam buku ini manusia pertama yang menjajahi atau yang bisa melintasi lautan yaitu adalah Homo yang ada di Indonesia, baik itu dari Homo soloensis atau florensis. Pertama kali itu menyeberangi lautan menuju Australia. Dan itu adalah menjadi petaka pertama bagi umat manusia. Selama 40.000 tahun sebelum Masehi, manusia ini dari Indonesia berhasil menyeberangi lautan tanpa melalui evolusi. Kalau melalui evolusi mungkin butuh berjuta-juta tahun untuk bisa berevolusi menjadi ikan seperti itu, atau bisa berevolusi menjadi mermaid lah. Seperti itu. Mungkin perlu berjuta-juta tahun seperti itu. Semenjak itu manusia menuju Australia di sini. Segala yang ada di Australia, hewan-hewan endemiknya, baik hewan-hewan yang berkantung seperti apa ini namanya yang berkantung kalau di Australia? Kanguru ya? Kanguru itu dikatakan di sini kanguru dulu itu lebih besar daripada kanguru yang sekarang. Kenapa kanguru di sana bisa habis? Hewan-hewan endemiknya di sana bisa habis? Ya salah satu pelaku tunggalnya ya kita. Bahkan para cendekiawan pun mencoba menepis anggapan tersebut, bahwa kata cendekiawan, para pakar-pakar yang ahli di dalam bidangnya mengatakan bahwa hewan-hewan yang endemik yang ada di berbagai daerah itu habis, seperti di Australia, mengatakan bahwa hewan tersebut habis bukan karena kita, kata para cendekiawan, karena faktor alam. Yang pertama, mungkin di sana ada cuaca yang begitu dingin sehingga memaksa hewan-hewan tersebut mati dalam kedinginan. Mungkin di sana ada gempa bumi sehingga memaksa hewan-hewan tersebut ditelan bumi. Mungkin di sana ada yang mengatakan Gunung Merapi meletuslah di sebagian daerah sehingga memaksa hewan-hewan tersebut hangus seperti itu. Tapi di balik itu tidak bisa kita ini adalah pelaku tunggal. Homo sapien ini menjawab dari segi itu. Masalahnya di sini bukan hanya di bagian Australia, bahkan di bagian-bagian dunia, di daerah-daerah di benua-benua. Sejak pertama kali manusia itu menduduki daerah-daerah tersebut, ya hewan-hewan di sana itu ya habis ludes, terutama hewan-hewan yang besar seperti mamut seperti itu. Ya seperti itu. Makanya di sini para cendekiawan akhirnya ya pasrah, memang kita ini pelaku tunggal dari pembunuhan hewan-hewan yang ada di daerah-daerah seperti Australia. Bahkan saudara-saudara kita, ya kita itu yang membunuhnya. Berarti kak, kalau ada teori yang mengatakan seperti itu, berarti punahnya homo-homo yang lain sebelum Homo sapien ini itu adalah ulah dari Homo sapien ini kak? Ya, saya akan memberikan sedikit fakta di sini. Mungkin bagi saya ini baru, tapi mungkin bagi teman-teman atau sahabat Busro di sini ya sudah basi. Tapi bagi saya itu baru. Bahwa kita sebagai manusia adalah dilahirkan sebagai homo yang egois. Percaya atau tidak, kita ini dilahirkan sebagai homo yang egois. Saya akan coba memaparkan. Yang pertama, Homo neanderthal misalnya, Homo erectus atau Homo florensis atau soloensis di sini jauh beda dari kita.
dari muka, warna kulit, sampai caranya berjalan, kita dikatakan sebagai homo yang pertama kali berjalan dengan tegak. Iya. Sehingga akibatnya, dampaknya, ya kita itu sering nyeri punggung. Itu katanya. Akibat nyeri punggung ini karena kita itu berjalan tegak. Yang itu risikonya. Yang kedua risikonya adalah bagi perempuan. Karena ketika kita berjalan tegak, Mr. V-nya perempuan itu sedikit lebih sempit, makanya kita itu banyak memakan korban. Kalau pada zaman dahulu sebelum ada operasi sesar, kita banyak memakan korban dari melahirkan, seperti itu. Dan yang selanjutnya dikatakan apa ya tadi? Setelah terbunuhnya saudara-saudara kita, selanjutnya kita ini ya bagaimana dengan Homo neanderthal? Homo neanderthal jauh berbeda dari kita. Seperti yang disebutkan saya tadi, Homo neanderthal jauh berbeda dari kita. Ya, kita bagaimana bisa mentoleransi? Sedangkan kita ini di zaman 21, abad 21 dikatakan di sini kita ini sedikit berbeda saja, berbeda agama lah. Wah, kita ini merasa yang paling benar. Bagaimana kita dengan homo-homo yang lain yang jauh berbeda, baik dari segi kulit, cara jalan, warna mata. Ya, kita itu adalah pembunuh tunggalnya, seperti itu. Makanya dalam buku ini dikatakan bagaimana misalnya jika saudara-saudara kita ini hidup, bagaimana di kitab Kejadian? Apakah di kitab Kejadian bahwa Adam diakui sebagai homo neanderthal atau homo-homo yang lain? Ataukah Karl Marx di sini dikatakan bagaimana misalnya jika saudara-saudara kita ini hidup, Karl Marx apakah Karl Marx akan menyerukan semua homo bersatu melawan ketidakadilan, seperti itu? Dan banyak lagi dikatakan seperti itu. Terus juga apa ya Kak? Ketika Homo sapien itu dibandingkan dengan homo-homo yang lain gitu Kak, apa sih faktor yang membedakan hal tersebut gitu Kak? Faktor yang mendasar begitu Kak? Faktor yang mendasar di sini saya katakan kerjasama. Yang pertama kerjasama, dan lagi-lagi mitos. Kerjasama. Kenapa saya bisa mengatakan kerjasama? Mungkin yang ketiga adalah otak kita. Mungkin Homo neanderthal atau yang hidup di daerah Eropa, dataran Eropa, memiliki badan yang begitu besar, memiliki badan yang begitu besar daripada kita, dan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada kita. Tapi dari segi kerjasama, Homo neanderthal kosong. Mungkin 50 Homo neanderthal, seorang yang kuat, bisa dikalahkan dengan 500 Homo sapien dengan kerjasamanya. Mungkin jika Homo sapien kalah, Homo sapien akan menuntut balas, seperti itu, dengan akalnya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin itu saja yang dapat kita bincang-bincangkan di pertemuan kali ini. Mungkin kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya.